Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Nur Nafisa Dewiyati. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bahasa kedua. Sebelum saya membahas tentang apa itu bahasa kedua, saya akan membahas sedikit tentang bahasa pertama. Bahasa pertama atau bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kepandaian dalam bahasa pertama sangat penting untuk proses belajar berikutnya, karena bahasa pertama dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa pertama memiliki peran penting dalam pendidikan. Pemerolehan bahasa pertama atau B1 terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang bahasa pertama atau bahasa ibu. Kembali ke pembahasan kita, bahasa kedua atau L2 adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu. Bahasa utama bagi penutur akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu contoh bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal daerah sebagai bahasa asli. Nah, kapan anak sebaiknya diperkenalkan dengan bahasa kedua? Dikutip dari hellosehat.com, bisa menguasai banyak bahasa dirasa penting pada saat ini. Bahasa merupakan alat komunikasi sehingga banyak bahasa yang dapat dikuasai semakin banyak juga anak belajar dan berkembang. Menurut berbagai penelitian, semakin dini mengajarkan anak bahasa kedua semakin baik. Semakin dini anak diperkenalkan dengan bahasa baru, artinya semakin banyak waktu yang tersedia bagi anak untuk belajar bahasa, dibandingkan dengan anak yang belajar bahasa di usianya yang kesekian. Lagi pula, masa anak merupakan masa di mana anak mempunyai banyak waktu untuk belajar, dan anak juga lebih mudah untuk menerima pembelajaran pada masa ini. Masa di mana anak belum sekolah, terutama di usianya yang ke-3 tahun, merupakan masa di mana dasar-dasar untuk berpikir, bahasa, berperilaku, bersikap, bakat, dan karakteristik lainnya sedang berkembang dengan pesat. Pada usia 3 tahun, anak sudah mulai fasih menggunakan bahasa ibu, dan pada usia ini juga anak sudah mulai siap untuk belajar bahasa baru. Sehingga anak tidak kesulitan untuk membedakan mana bahasa ibu dan mana bahasa kedua. Dengan belajar bahasa yang diulang-ulang juga mampu meningkatkan kekuatan otak dan ingatan anak. Nah, bagaimana cara mengajarkan bahasa kedua ini kepada anak? Dikutip dari blogspot.com, terdapat 6 hal utama yang dapat merangsang perkembangan otak pada periode kritis anak, yaitu melalui penglihatan, suara, rasa, sentuhan, penciuman, dan pergerakan. Oleh karena itu, Anda dapat mengajarkan anak bahasa kedua dengan cara merangsang 6 hal ini. Nah, poin selanjutnya adalah manfaat memperoleh bahasa kedua. Manfaat memperoleh bahasa kedua, yang pertama, merangsang anak yang masuk masa periode pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan, komunikasi amat diperlukan, karena dengan adanya komunikasi dari orang tua kepada anak, dapat menimbulkan rangsangan-rangsangan yang dapat membantu anak tersebut memperoleh bahasa pertamanya, di mana bahasa tersebut dapat dari orang tua. Poin yang kedua, sebagai bahan dasar orang tua untuk bekali anak-anaknya dalam berbicara. Setelah seorang anak mendapatkan bahasa pertamanya, tugas lanjutan orang tua ialah menambah penguasaan bahasa itu sendiri.
Dengan begitu, meskipun belum maksimal, modal awal seorang anak dalam bahasa telah ia peroleh. Poin selanjutnya, mempermudah anak menerima lingkungan. Dengan adanya bahasa yang telah dipahami anak, mempermudah seorang anak menerima dan diterima di lingkungannya. Poin selanjutnya, sebagai jendela seorang anak untuk mengetahui dunia luar. Adanya bahasa yang universal dengan berbagai macam asal dan sejarah bahasa membuat seorang anak mau tidak mau harus bisa mengerti bahasa daerah atau bahkan negara lain, seperti bahasa Inggris yang pada akhirnya nanti akan masuk dalam materi pembelajaran siswa SD. Poin selanjutnya, sebagai bekal anak di masa yang akan datang. Setelah anak tersebut mendapat pengetahuan atau penguasaan bahasa, hal itu akan berdampak positif bagi si anak tersebut. Anak akan terbuka dan mudah menerima hal-hal yang baru dalam memahami atau mendalami bahasa. Poin selanjutnya, memudahkan seorang bertukar pikiran atau gagasan dengan maksud dan tujuan yang tepat. Dan poin yang terakhir adalah mengurangi atau meminimalisir adanya miscommunication atau salah paham pada individu satu dengan yang lainnya. Baiklah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.